Halo teman-teman seluruh Indonesia, para traveler dan yang lainnya. Kembali sore ini kita jalan-jalan lagi. Kita mulai dari daerah Muding Batu Sangiang di Kerobokan. Kita sore ini akan menuju ke Pantai Kuta Bali. Belok ke kiri kita melewati Jalan Muding Sari. Lanjut terus, sore yang cerah. Tidak ada mendung pada sore hari ini, sehingga kita bisa jalan-jalan dengan tenang, tidak takut hujan. Ini suasana di daerah sekitar Muding. Di depan ada perempatan dan itu adalah jalan Gunung Sangiang. Kita akan belok ke kanan ke arah Kerobokan. Kalau ke kiri kita menuju ke Denpasar. Kita sekarang berada di Kabupaten Badung. Badung dan Denpasar tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, ini Jalan Gunung Sangiang. Cukup ramai sore hari ini tapi tidak macet. Beginilah teman-teman situasi dan kondisi di Jalan Gunung Sangiang di sore hari. Di depan kita ada perempatan lagi. Kalau belok kanan kita menuju daerah Dalung dan Abian Base, kemudian tembus ke Tabanan, dan ini kita akan belok ke kiri menuju Pantai Kuta. Dan kalau lurus kita menuju ke Tanah Lot. Kira-kira 40 menitan dari sini ya kalau naik motor. Nah, kita belok ke kiri dan inilah Jalan Raya Kerobokan. Ini sebenarnya kalau di hari-hari biasa juga jalanan yang cukup padat. Tapi di masa pandemi agak berkurang kepadatan lalu lintas. Seiring dengan tidak banyaknya atau tidak adanya para pelancong dari mancanegara yang masuk, sehingga kendaraan travel juga tidak ada yang lewat. Inilah suasana di Jalan Raya Kerobokan, cukup lancar dan lengang. Jalanan juga tidak terlalu lebar. Inilah tipikal jalanan di Pulau Bali. Di daerah Kerobokan bagian utara ini memang bukan pusat bisnis. Beberapa spot itu dipakai untuk berjualan tanaman hias karena merupakan jalur hijau sebenarnya. Kita lihat di sebelah kiri banyak sekali yang berjualan tanaman hias, dan di depan itu ada perempatan. Kita akan lurus menuju Jalan Legian. Nah, setelah perempatan ini ada banyak toko-toko yang menjual barang seni, kemudian para eksportir, handicraft, lalu furniture. Di sini biasanya tempatnya, tapi di kala pandemi ini juga masih banyak yang tutup. Daerah ini masih seperti alami. Sebelah kiri masih banyak lahan kosong dan persawahan. Selain di depannya juga digunakan beberapa toko tanaman hias. Kita sampai lagi di perempatan. Kalau kita belok kanan itu adalah Jalan Peti Tengah, dan di ujung Jalan Peti Tengah itu ada Pantai Peti Tengah dan juga Pantai Batu Belik. Ada dua pantai di situ sebagai tempat wisata. Tapi kita akan ke Pantai Kuta dulu pada sore hari ini. Kalau kita belok ke kiri itu menuju ke Denpasar.
Inilah perempatannya. Biasanya perempatan ini sangat macet. Seminyak atau Kerobokan ini merupakan daerah tujuan wisata juga. Di belakang di sebelah kanan jalan, di daerah Peti Tengah dan sekitarnya itu banyak sekali hotel dan villa-villa yang tumbuh di situ, yang hadir untuk sebagai akomodasi para turis-turis asing. Inilah suasananya daerah Seminyak, teman-teman, Jalan Raya Kerobokan. Kita lanjut terus. Cukup padat sore ini. Karena di depan ada pertigaan yang memang membuat jalanan ini menjadi agak merambat. Banyak mobil yang antri untuk belok ke sana, ke pertigaan kecil itu. Ya, inilah pertigaannya yang bikin macet ini. Ya, kita sudah lewat dan di jalur kiri kita lancar sekarang. Ya, kalau belok kanan itu memang banyak sekali hotel dan villa di situ. Dan juga bisa tembus kembali ke Pantai Peti Tengah. Inilah suasananya Jalan Raya Kerobokan di sore hari. Nah, di sini ada pertigaan besar, harusnya kita lurus, tapi karena forbidden, ya kita muter belok ke kiri. Kita muter di Jalan Sunset Road di Seminyak. Ya, ini ada perempatan dan kita akan belok ke kanan. Kalau ke kiri kita kembali lagi ke arah Jalan Raya Kerobokan. Ya, kita belok ke kanan untuk menuju ke Pantai Kuta, kemudian belok ke kiri lagi. Kita berada di Jalan Raya Basangkasa Legian. Daerah ini merupakan pusat bisnis juga, teman-teman. Banyak sekali yang berjualan handicraft, kemudian bahan bangunan, lalu sejenis barang-barang seni, restoran, kafe, semuanya ada di sini. Tapi di kala pandemi juga kita lihat toko-tokonya juga banyak yang tutup. Sebelah kiri kanan Anda bisa perhatikan tidak banyak toko yang buka di sore ini. Padahal ini sudah juga memasuki masa liburan di bulan Desember akhir tahun. Cukup lengang, di mana biasanya sangat padat dan macet jalan ini. Kita lihat toko-tokonya banyak yang tutup. Inilah sebenarnya kondisi yang sebenarnya di Bali. Kebanyakan pasar mereka adalah para turis dari luar negeri. Mereka biasanya akan banyak sekali yang jalan kaki di sore hari di jalanan ini. Tapi di kala pandemi tidak ada yang datang karena memang tidak ada pesawat yang mampir ke Bali karena kondisi pandemik. Nah, kalau kita belok kanan itu Jalan Dianapura, itu juga salah satu spot wisata kuliner dan juga ada pantai Dianapura di situ. Kita lurus ke Jalan Raya Seminyak sekarang setelah Jalan Basangkasa. Teman-teman bisa perhatikan kembali kiri kanan, toko-toko hanya sebagian kecil yang buka. Ini sebenarnya kalau hari-hari biasa sebelum pandemik ini paling asik jalan kaki di sini sambil window shopping atau cuci mata. Banyak toko yang disewakan kembali karena pemilik sebelumnya sudah tidak mampu untuk bertahan.
Lanjut terus, perempatan itu tadi adalah perempatan kalau ke kanan ke Jalan Double Sik dan ke kiri kita bisa menuju ke Denpasar. Double Sik juga tempat tujuan wisata, ada pantainya dan juga banyak kafe-kafe di pinggir pantai. Nanti kita akan buat videonya juga supaya teman-teman bisa tahu situasi dan kondisinya. Kita lanjut terus menuju Pantai Kuta. Sekarang kita berada di Jalan Legian. Legian bagian selatan ya. Legian utara. Karena kita sekarang menuju ke bagian selatan. Nah, kita perhatikan kiri kanan juga banyak sekali toko-toko yang tutup. Inilah kondisi Bali di pusat turisnya teman-teman, karena Legian Pantai Kuta adalah tapi pusatnya keramaian di Bali, dan bisa dijadikan salah satu indikator jika Pantai Kuta penuh dan macet, dipastikan daerah-daerah lain juga akan ramai. Tapi jika di daerah Kuta ini sepi, bisa dipastikan daerah pinggiran atau daerah-daerah lain tempat wisata pasti sepi. Kita lanjut terus, ini pertigaan ke Jalan Padma. Di situ juga ada pantai di ujung jalan itu. Ya, toko-toko banyak yang tutup dan kita sekarang berada di perempatan. Sebenarnya kalau kita lurus bisa itu menuju ke Jalan Legian bagian selatan, di mana bom Bali pertama meledak waktu itu teman-teman. Tapi kita nggak boleh lurus, kita belok dulu ke Jalan Sriwijaya untuk berputar masuk ke Jalan Legian. Ya, kita akan belok kanan menuju Jalan Legian dan Pantai Kuta. Jalan ini namanya Jalan Patih Jelantik. Kalau kondisi normal di sini pasti sudah macet. Tapi di masa pandemi semua jalanan pusat turisme di Bali sangat lengang seperti ini. Ya, di depan ada pertigaan, kita akan belok ke kiri menuju Pantai Kuta melalui Jalan Legian bagian selatan. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang sudah pernah ke sini atau sering mendengar tentang Legian, Jalan Legian. Saat ini kondisinya seperti ini. Sangat memprihatinkan. Biasanya kalau di sore hari pasti banyak orang yang jalan-jalan di trotoar ini untuk menikmati sore dan melihat-lihat barang-barang yang dijajakan di toko-toko di kiri kanan jalan ini. Tapi saat ini juga banyak sekali toko yang tutup dan hanya beberapa saja yang masih bertahan untuk buka. Sangat lengang. Inilah kondisi pusat turisme di Bali. Biasanya mau pakai motor pun juga sulit untuk ngebut di tempat ini, tapi saat ini kita bisa melaju dengan bebas. Tidak terlihat para pejalan kaki atau walking guest. Tidak terlihat turis asing yang berjalan-jalan di tempat ini, di kawasan ini. Jadi kalau ada berita bahwa sudah banyak mulai turis asing yang masuk, inilah faktanya teman-teman. Dan ini pusat Tugu, di sebelah kiri itu Tugu Peringatan Bom Bali 1. Kita lurus terus. Di depan nanti ada perempatan, kita akan belok kanan menuju Pantai Kuta.
Ya, kita akan belok kanan. Kalau lurus forbidden, kita tidak bisa lurus. Kalau ke kiri, kita bisa menuju ke Denpasar kembali. Ya, ini jalan Pantai Kuta. Sore ini juga terlihat lengang. Tapi entahlah di pantainya apakah ramai atau tidak, karena ini sebenarnya sudah memasuki musim liburan. Ya, beginilah kondisinya teman-teman di pusat pariwisata Bali. Ya, memasuki Pantai Kuta ternyata agak padat. Ya, sebelah kiri ini ada Kuta Square teman-teman. Ini pusat perbelanjaan juga di daerah Pantai Kuta ini. Kita lanjut dulu menuju Pantai Kuta. Ini sudah dekat. Di depan nanti ada gerbang untuk masuk ke pantai. Ya, cukup ramai hari ini. Di depan salah satu simbol Pantai Kuta dengan candi bentarnya. Ya, inilah Pantai Kuta teman-teman. Kita nggak masuk ke sana, kita telusuri dulu jalan Pantai Kuta. Kondisi sore ini cukup ramai dengan para wisatawan lokal, tapi juga tidak terlalu padat. Ya, inilah suasana jalan Pantai Kuta sore yang cerah. Ini kondisinya. Nanti setelah ini kita akan mencoba masuk ke jalan Gang Popis 1 dan Gang Popis 2. Kita lihat kondisinya bagaimana. Karena di situ biasanya juga menjadi pusat keramaian dengan hotel-hotel dengan harga yang agak miring di situ dibandingkan dengan hotel-hotel yang ada di pinggiran jalan Pantai Kuta ini, karena sebagian besar adalah bukan sebagian besar tapi semuanya adalah hotel bintang 5 yang tarifnya pasti di atas 1 juta rupiah per malamnya. Dan ini adalah Beachwalk Mall, salah satu juga tempat tujuan wisata teramai di jalan Pantai Kuta ini. Pasti terlihat banyaknya mobil yang akan masuk ke dalam parkiran mall. Cukup padat, pengunjungnya juga lumayan banyak sore ini. Dan yang di sebelah kiri parkiran motor juga penuh. Ya, Beachwalk adalah mall baru, belum lama dibangun. Mungkin usianya sekitar 6-7 tahun ya. Jadi dulunya adalah sebuah hotel besar dan kemudian disulap menjadi sebuah mall dan cukup ramai karena berada di pusat pariwisata di Pantai Kuta. Inilah suasana Pantai Kuta teman-teman. Kalau hari-hari biasa tidak diperkenankan mobil parkir di pinggir jalan seperti ini. Tapi kondisi sekarang memang tidak terlalu ramai sehingga banyak mobil juga yang parkir di pinggir-pinggir jalan ini. Ya, inilah suasananya jalan Pantai Kuta. Dengan pantainya yang sudah terkenal sampai di penjuru dunia. Ya, kita hampir sampai di ujung jalan Pantai Kuta. Kita akan belok ke kanan kembali ke Denpasar. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di Pantai Kuta. Jangan lupa subscribe video ini, channel Global Bali. Dan
kami akan upload kembali video-video selanjutnya mengenai situasi dan kondisi Pulau Bali di kala pandemi saat ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.